Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Sekolah Guru. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal PPTKA 2 Kabupaten Sleman yang kemarin dilaksanakan bulan Januari. Jadi perbedaan dengan PPTKA pertama, di PPTKA kedua ini satu paragraf itu untuk 4 soal. Mari kita bahas anak-anakku supaya menyingkat waktu. Jadi untuk mengerjakan soal itu kita pahami dulu soalnya. Apa yang dimau soal itu nanti berupa jawaban. Di sini adalah kosakata kata kuncinya. Kemudian kekaguman, berarti kita diminta untuk mencari kekaguman. Kita maknai satu-satu. Di sini ada gaduh. Gaduh itu apa? Gaduh itu ramai, ribut atau kacau karena banyak suara atau perdebatan. Jadi gaduh itu ramai. Ramai itu berarti tidak ada hubungannya dengan kagum. Kemudian apa itu tercetus? Tercetus itu muncul atau terungkap secara tiba-tiba, biasanya berkaitan dengan ide atau gagasan. Berarti tercetus itu ide. Ide gitu ya anak-anakku. Kemudian terkenal, apa itu terkenal? Terkenal itu dikenal oleh banyak orang atau masyur, berarti masyur. Kemudian terkesan itu apa? Terkesan itu perasaan heran, berarti hampir sama dengan kagum. Oh, terkesan itu berarti kagum. Berarti jawabannya D anak-anakku. Mudah ya? Next, soal nomor 2. Kalau membahas soal, kita apa yang dimaui soal? Kita cek dulu apa yang dimaui soal di sini. Di sini ada 2 istilah. Berarti yang diminta oleh soal itu 2 istilah. 2 istilah apa? Oh, pada tema dengan lingkungan. Di sini istilahnya itu ada di paragraf di sini, ada di paragraf ini, tapi kita artikan dulu aja. Kalau kita bisa mengartikan, tidak usah membaca teksnya, insya Allah bisa. Yang pertama adalah ekologi. Apa itu ekologi? Ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Berarti ekologi itu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Berarti ada hubungannya dengan lingkungan. Berarti itu betul lah jawaban ini teman-teman. Anak-anakku maksudnya. Kemudian advokasi. Advokasi itu apa? Advokasi itu upaya pembelaan, pendampingan, atau dukungan terhadap suatu kepentingan, hak atau kelompok tertentu. Perlindungan keadilan. Kalau perlindungan keadilan tidak ada hubungannya dengan tema lingkungan. Berarti ini jawaban salah. Kemudian apa itu konservasi? Konservasi itu usaha pelestarian atau pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Oh, sumber daya alam berarti ada hubungannya dengan lingkungan. Berarti ini betul anak-anakku. Kemudian apa itu akumulasi? Akumulasi itu proses pengumpulan atau penumpukan sesuatu ya secara bertahap hingga jumlahnya menjadi besar. Ketika besar biasanya tidak bisa Nah, ini berarti ini salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Ke soal berikutnya. Masih di paragraf yang sama. Apa yang dimaui soal? Kita cek dulu apa yang dimaui soal. Yang dimaui oleh soal itu tujuan penulisan teks. Jadi kita pahami dulu mau apa ya soal itu. Tujuan penulisan teks tersebut adalah mengajak masyarakat untuk, di sini kata kuncinya ada 2. Tujuan teksnya mengajak masyarakat untuk apa? Kita cek di sini. Dari atas di sini sudah ada mengintegrasikan gerakan masyarakat kebijakan pemerintah. Di sini posternya sudah ketahuan, gerakan beli hutan. Jadi posternya itu meminta untuk gerakan beli hutan. Kemudian di tag ini kita baca, dunia maya tidak pernah sepi oleh berbagai isu yang sedang hangat. Di sini ada berbagai isu. Ini kata kunci isu apa? Perkara tergaduh akhir-akhir ini adalah gagasan beli hutan. Jadi di paragraf pertama itu sudah ada kata kunci berbagai isu. Isunya adalah gagasan beli hutan. Kemudian di sini ide tersebut, ide apa? Ide membeli hutan. Kemudian di bawah di sini ada lagi gagasan beli hutan lagi. Kemudian di bawah lagi di paragraf kedua. Di paragraf kedua, menurut mereka ajakan beli hutan. Di sini ada ajakan beli hutan lagi anak-anakku. Kemudian di bawah lagi ini gerakan beli hutan. Jadi pada tag ini yang dibahas itu adalah gerakan beli hutan
Yang ada unsur itu berarti jawabannya. Menghidupkan kembali agenda perhutanan nasional berarti ini jawaban salah. Membeli hutan agar alam Indonesia terselamatkan, ini bisa jadi jawaban. Mengelola hutan agar tidak menimbulkan bencana, tidak ada gerakan beli hutan salah. Memberikan sumbangan bagi korban banjir, malah di luar teks. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu anak-anakku. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Kita pahami soal dulu apa yang dimau oleh soal. Gagasan pendukung. Nah, yang dimaui oleh soal di sini adalah gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf ketiga. Ini kita harus hati-hati karena di sini ada 2 atau 3 paragraf. Yang dimaui soal itu adalah paragraf ketiga. Gagasan pendukung itu berarti yang mendukung kalimat utama. Kita cek dulu kalimat utamanya. Paragraf ketiga. Gelombang ajakan membeli hutan yang menguat di media sosial dinilai mencerminkan akumulasi kekecewaan publik terhadap negara dalam melindungi hutan dan lingkungan hidup. Gerakan beli hutan ini yang ada di sini, gelombang ajakan membeli hutan, berarti paragraf kedua sebagai paragraf penjelas. Kemudian di kalimat akhir ini bukan kesimpulan, tidak ada oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu bisa disimpulkan, tidak ada di situ. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ketika kalimat utamanya di kalimat pertama yang ditanyakan adalah gagasan pendukung, berarti jawabannya yang tidak ada di kalimat pertama. Kita cek. Menguatnya ajakan beli hutan di media sosial. Media sosial ada di kalimat pertama. Nih, menguatnya di media sosial. Ini ada di sini. Menguatnya ajakan beli hutan di media sosial. Ini ada ya, ajakan membeli menguat di media sosial. Berarti jawaban A bukan jawabannya. Kenapa? Karena ini ada di kalimat pertama atau di gagasan utama, berarti bukan jawabannya. Gagasan menghidupkan kembali agenda perhutanan nasional. Gagasan menghidupkan kembali, tidak ada tulisan menghidupkan kembali di kalimat pertama. Tidak ada agenda perhutanan sosial di kalimat pertama. Berarti ini jawabannya. Ini ada di kalimat berikutnya. Kita buktikan ya anak-anakku. Mana ini? Gagasan menghidupkan kembali agenda. Yang ada tulisannya menghidupkan kembali agenda ada di sini. Berarti ini jawabannya karena tidak di kalimat utama. Akumulasi kekecewaan publik terhadap penanganan bencana. Tidak ada tulisan ada ini. Akumulasi kekecewaan publik terhadap penanganan bencana. Penanganan bencana ada di mana? Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan hutan. Ini ada ya di kalimat pertama. Berarti bukan jawabannya. D. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan hutan. Di sini keterlibatan masyarakat ini tidak ada keterlibatan masyarakat di kalimat pertama. Yang ada tulisan keterlibatan masyarakat itu ada di kalimat mana? Ini melibatkan masyarakat. Berarti ada di kalimat ini. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Next. Soal berikutnya. Soal nomor 5. Ini di tag prosedur. Kita ganti ke tag prosedur ya anak-anakku. Berdasarkan tag tersebut, bagian yang tidak sesuai. Jadi di sini kan ada tag prosedur. Itu ada yang dirumpangkan atau disalahkan. Nah, bagian yang tidak sesuai itu yang mana? Jadi yang diminta oleh soal itu adalah bagian yang tidak sesuai. Kita cek. Langkah nomor 7. Berarti kita konsentrasi di mana anakku? Di langkah nomor 7. Langkah nomor 7 ini. Tambahkan judul, deskripsi, dan kata kunci yang sesuai agar foto mudah ditemukan. Di sini langkah nomor 7 seharusnya diletakkan di nomor 5 karena termasuk salah satu data diri untuk mendaftar akun kontributor. Di sini nomor 7 tambahkan judul itu bukan data diri. Bukan ya? Ya. Berarti ini sebenarnya sudah betul. Berarti ini bukan
jawabannya salah. Alat dan bahan karena tidak mendukung pembuatan konten membuat foto dan mengunggah di Shutterstock. Alat dan bahan, di sini alat dan bahannya ada kamera, objek foto, aplikasi pengedit foto, akun email aktif, koneksi internet, akun kontributor, berarti sesuai. Di sini tulisannya karena tidak mendukung, berarti ini jawaban salah. Tahap cara membuat foto dan mengunggahnya ke Shutterstock karena disajikan tidak urut. Kita baca. Tentukan objek, kemudian ambil foto, setelah tentukan objek ambil foto, kemudian diedit, kemudian buka situs Shutterstock, kemudian lengkapi data, unggah foto, tambahkan judul, kirim foto. Setelah foto disetujui, siap kita itu, berarti itu betul. Bukan jawabannya. Berarti disajikan secara tidak urut, membuat jawaban ini salah. D. Langkah nomor 9, seharusnya foto siap dijual, bukan kita beli. Kita cek nomor 9. Setelah foto disetujui, foto siap kita beli. Lah, kita kan yang mengupload. Berarti kalau kita yang mengupload, harusnya di sini siap kita jual. Jual ya. Jual. Berarti langkah ini salah. Harusnya kita jual. Nah, berarti ini jawabannya. Seperti itu ya anak-anakku, mudah sekali. Next, ke soal nomor 6. Kita lihat apa yang dimaui oleh soal. Pernyataan yang sesuai. Jadi yang dimaui soal itu adalah pernyataan yang sesuai dalam teks tersebut. Tentukan sesuai tidak sesuai. Sebelum foto dijual, karya harus melalui proses peninjauan dan disetujui oleh pihak Shutterstock. Di sini ada ya, sebelum kita jual itu harus ditinjau persetujuan, berarti itu sesuai. Mudah ya, sesuai. Kita harus mempunyai koneksi internet untuk membuka situs Shutterstock dan mendaftar lewat email. Ini secara logika tanpa kita lihat teks itu harusnya betul. Karena apa? Kita harus mempunyai koneksi internet. Kalau kita tidak mempunyai koneksi internet, tidak mungkin kita itu bisa membuka situs Shutterstock. Berarti ini adalah betul secara logika. Semua foto yang diunggah pasti diterima tanpa. Kalau ada tulisan tanpa ini pasti salah karena harus ditinjau karena di sini ada buktinya ya. Nih. Setelah foto ditinjau, disetujui berarti ada yang bisa tidak disetujui. Berarti jawabannya benar-benar salah. Ke soal nomor 7. Masih tag prosedur, istilah fotografi yang sesuai dengan tag ya. Kita cek satu-satu. Unggah itu berarti kita punya file kemudian dimasukkan ke situs, itu berarti mengunggah. Apakah itu istilah fotografi? Tidak di fotografi pun kita bisa mengunggah, misalnya mengunggah email, mengunggah data, itu berarti tidak ada hubungannya dengan fotografi. Terlalu luas, berarti ini jawaban salah. Resolusi. Ya, kalian punya kamera, resolusinya berapa megapiksel? 5 megapiksel, 10 megapiksel, ada yang 200 megapiksel. Berarti ini resolusi kamera, berarti ukuran kameranya. Ukuran gambarnya itu yang dihasilkan. Jadi ini adalah jawaban benar karena ada hubungannya dengan fotografi. Kemudian exposure itu di settingan kamera itu ada untuk menggelapkan, untuk menerangkan. Itu namanya exposure. Berarti exposure itu salah satu setting kamera. Ada di sini buktinya nih. Nih ya. Nih. Ambil foto dengan exposure yang cukup. Kemudian resolusi maksimal, resolusi foto. Berarti itu istilah fotografi. Kemudian kontributor itu apa anak-anakku? Kontributor itu pihak atau orang yang memberikan sumbangan, andil atau peran terhadap suatu kegiatan. Jadi tidak hanya di fotografi, berarti ini salah. Berarti jawabannya 2 dan 3. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Masih tadi tujuan pembuatan teks. Di sini yang dimaui soal adalah tujuan dibuatnya teks prosedur. Tentu kalian tahu bahwa teks di bahasa Indonesia ada teks deskripsi, kemudian teks persuasif,
tag prosedur, tag drama, ada banyak sekali ya. Kalau tag deskripsi itu berarti mendeskripsikan sesuai apa yang kita gambarkan. Kemudian tag persuasif itu berarti ajakan. Kemudian tag prosedur itu tag urutan membuat. Nah, kalau urutan membuat, tag prosedur itu membuat sesuatu, berarti ada langkah-langkahnya. Di sini yang ada tulisan langkah-langkahnya di sini. Ini berarti bisa menjadi jawaban yang benar. Kita cek jawaban lainnya dulu ya. Menguraikan pendapat penulis tentang perkembangan dunia fotografi. Enggak, namanya tag prosedur itu membuat sesuatu, berarti salah. Menceritakan pengalaman pribadi saat belajar memotret, padahal itu adalah mengunggah ke Shutterstock. Kemudian membujuk pembaca agar membuat foto dan mengunggahnya, enggak membujuk, bukan tag persuasif. Berarti jawabannya adalah C. Mudah sekali teman-teman. Jadi anak-anakku, ketika tag prosedur itu berarti langkah membuat. Nomor 9 kata kuncinya itu. Tag berita. Nah, di sini ada kata tag berita. Kalau tag berita, kemudian unsur berita, itu berarti 5W 1H. Apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana. Subjek, berarti kata kuncinya apa? Maaf pakai huruf besar ya, nggak apa-apa ya. Apa, subjek itu berarti apa. Waktu, berarti kapan. Kemudian tempat, itu berarti di mana. Kalau bagaimana, ya tetap bagaimana. Mudahnya gitu. Jadi dibuat pertanyaan apa. Ya, ketika sebuah teks atau sebuah objek, itu pasti apa itu bisa. Misalnya, Bapak membawa HP. Apa yang dibawa? Bapak sedang makan. Apa yang dimakan? Itu pasti ada. Jadi ketika ada tag, itu pasti ada. Apa yang dibahas? Jelas di sini ada. Apa yang dibahas? Yang dibahas itu adalah Sleman perkuat karakter siswa melalui digitalisasi literasi budaya. Berarti apa itu ada, berarti bukan jawabannya. Unsur kapan? Kapan itu berarti waktu. Kapan? Kita cek. Kapan tag ini dibuat? Di sini di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat nggak ada. Kapan itu berarti bisa tanggal, bisa jam, bisa siang, malam, sore, bisa besok seperti itu. Tapi tidak ada di situ. Berarti ini bisa menjadi jawaban. Berarti kita harus membuktikan bahwa jawaban C itu harus ada. Di mana? Di mana di sini kita cek. Di mana ini di Sleman, ada ya di sini ya anak-anakku. Di Sleman, berarti bukan jawabannya, salah. Bagaimana? Saat ini tim pengembang terdiri dari korporat. Dengan adanya inovasi, Sleman semakin mengukuhkan posisinya. Bagaimana dengan tag itu? Pembahasan tag itu. Dengan tag itu Sleman semakin mengukuhkan posisinya sebagai daerah yang adaptif. Ada. Berarti jawabannya adalah B. Next, nomor 10. Nomor 10 ini kata yang mengacu pada penghargaan. Jadi ini ada istilah kata yang diinginkan oleh tag, yang diinginkan oleh soal itu kata yang mengacu ke makna penghargaan. Apa itu penghargaan? Penghargaan itu bisa berupa apresiasi, ya toh? Ya udah ketemu. Kalau penghargaan itu berarti kita misalnya memberi hadiah, itu penghargaan. Bisa juga penghargaan yang paling sederhana, terima kasih sudah memberi jawaban, terima kasih sudah memberi kado. Itu berarti penghargaan yang paling sederhana, itu adalah ucapan terima kasih. Apresiasi itu berarti kan penghargaan, berarti jawabannya udah jelas ini. Kita buktikan bahwa ini salah. Inovasi itu apa? Inovasi itu proses atau hasil pembaharuan melalui perkembangan ide. Kemudian gamifikasi itu apa? Penerapan unsur-unsur permainan seperti point level, tantangan, dan penghargaan dalam konteks non-permainan. Kemudian kolaborasi itu apa? Kolaborasi adalah kerjasama. Next, ke soal nomor 11. Berdasarkan teks tersebut, pokok-pokok berita yang tepat adalah. Jadi pokok-pokok berita, jadi yang dibahas di sini apa? Inovasi platform perpustakaan digital bernama Pustaka Sembada oleh SMP di Sleman. Adakah pokok ini? Ada, ini berhasil mengembangkan ini platform
Gital, kemudian itu di mana? Itu di Sleman, ada ya. Nih, di Slemannya ada di bawah ini. Di Sleman. Ya toh, ini di Sleman. Udah kalian baca tentunya kemarin ketika ujian. Kemudian berarti ini jawaban yang betul. Kemudian nomor 2, keunggulan pavlon tersebut adalah dapat diakses secara luring melalui internet di sekolah. Apakah ini ada dapat secara luring di sekolah? Kita cek. Ada ya ini. Berarti itu juga betul. Berarti 1 dan 2. Kemudian nomor 3 kita cek. Biaya pembangunan plafon pustaka sembada berasal dari bantuan dana operasional sekolah. Di teks ini tidak satupun membahas tentang BOS. Berarti ini logikanya salah karena tidak dibahas. Seluruh siswa SMP di Sleman wajib menggunakan fitur gamifikasi. Ini tidak ada di situ, itu mewajibkan. Jadi hanya sekolah-sekolah yang sudah mampu. Berarti jawabannya 1 dan 2. Naik ke soal berikutnya, soal nomor 12. Di sini soalnya berdasarkan teks tersebut, berita tersebut, tindakan manakah yang mungkin dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman untuk menindaklanjuti keberhasilan plafon pustaka sembada. Ini berarti kemungkinan yang terjadi berdasarkan teks tersebut. Di sini keberhasilan program ini diharapkan dapat menular ke sekolah-sekolah lain. Saat ini tim pengembang yang terdiri dari ini sedang menyempurnakan fitur. Berarti ini kata kuncinya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sleman? Menutup perpustakaan konvensional. Tidak mungkin perpustakaan itu ditutup karena perpustakaan itu adalah gudang ilmu. Jadi walaupun sudah ada digitalisasi, buku itu tetap yang utama. Salah. Memberikan bantuan perangkat, peladen atau server, dan pelatihan teknis di sekolah lain agar bisa menerapkan sistem serupa. Berarti bisa ya, karena ini dikembangkan, ini menular ke sekolah lain, berarti kata kuncinya ada di sini, menular. Berarti menularnya gimana? Dengan memberikan ini. Menghapus materi sejarah nasional, tidak bisa menghapus materi gara-gara seperti ini. Ini berarti salah. Mewajibkan seluruh siswa untuk membeli kuota internet agar dalam jumlah besar agar bisa mengakses. Oh, tadi aja bisa diakses melalui sekolah secara luring. Jadi ketika suruh membeli kuota internet nanti ini bukan jawabannya. Seperti itu. Soal nomor 13 di sini teksnya itu berjudul budaya tidak enakan dari keramahan menjadi beban mental dan penghambat diri. Kita pahami soalnya. Jadi untuk mengerjakan soal itu harus kita pahami dulu apa yang dimau oleh soal. Ketika kita sudah tahu apa yang dimau oleh soal, nanti kita ketemu jawabannya. Hal pokok yang dibicarakan dalam teks tersebut. Berarti hal utama yang dibicarakan dalam teks ini apa? Jadi dari judulnya kita sudah tahu bahwa di sini membahas tentang budaya tidak enakan. Kemudian orang Indonesia merupakan salah satu penduduk di dunia yang dikenal dengan keramahannya. Ini membahas orang Indonesia secara umum, berarti seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di sini hal tersebut dapat mendorong ke sisi negatif termasuk munculnya budaya tidak enakan. Ini budaya tidak enakan berarti secara keseluruhan oleh orang Indonesia. Kemudian seorang yang memiliki sifat tidak enakan gini sampai di akhir teks. Hal pokok yang dibicarakan berarti budaya tidak enakan merupakan ciri khas Indonesia, bukan ya? Masa ini ciri khas? Enggak. Perasaan tidak enakan di Pulau Jawa, padahal tadi dijelaskan di Indonesia. Salah ya? Karena ini hanya di Pulau Jawa, tadi di atas kan dijelaskan di Indonesia. Budaya tidak enakan di masyarakat Indonesia, tadi sudah dijelaskan di paragraf pertama. Berarti jawabannya adalah C. People pressure sebagai sebuah budaya enggak, karena tadi yang dibahas adalah budaya tidak enakan. Next ke soal nomor 14. Kita pahami dulu soalnya untuk mengerjakan
Apa yang dimau oleh soal? Solusi yang tepat untuk mengatasi budaya tidak enakan. Solusi berarti pemecahannya supaya kita bisa mengatasi budaya tidak enakan. Jadi budaya tidak enakan itu misalnya kita bertamu di Jawa kemudian ditawari minum, terima kasih sudah kenyang misalnya makan padahal kita sebenarnya tidak kenyang, itu salah satu budaya tidak enakan. Solusinya gimana? A. Menghindari pergaulan dengan masyarakat atau kelompok supaya kesehatan mental terjaga. Kita adalah makhluk sosial, berarti kalau kita menghindari pergaulan dengan masyarakat atau kelompok, itu bukan solusi, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kata kuncinya di sini adalah solusi. Tidak perlu memikirkan perasaan diri sendiri demi kerukunan dan harmoni sosial tetap terjaga. Kita harus menjaga kesehatan mental kita. Kalau kita tidak perlu memikirkan perasaan diri, berarti kita berkorban demi orang lain. Padahal tidak semua berkorban itu bagus, berarti ini bukan jawabannya juga. Tidak perlu berkomunikasi dan menghindari. Di sini ada kata-kata tidak perlu berkomunikasi. Berarti ini hampir sama dengan jawaban nomor 1. Kita adalah makhluk sosial dan tidak bisa kita tidak berkomunikasi. Tegas untuk tidak berkata tidak pada hal-hal yang bukan menjadi urusan dan tanggung jawab kita. Berarti kita harus tegas. Misalnya ditawari makan ketika kita kenyang, berarti kita bilang, maaf saya sudah kenyang. Ketika kita lapar ya kita kita maui, nggak masalah. Jadi jawabannya D. Soal berikutnya, peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut. Kata kuncinya ini adalah peristiwa yang terjadi. Berarti apa yang dibahas di teks tersebut. Di sini yang dibahas tadi udah ya, budaya tidak enakan di masyarakat Indonesia. Kemudian di sini paragraf kedua, seorang yang memiliki sifat tidak enakan akan cenderung selalu berkata iya. Di sini budaya tidak enakan lagi. Kemudian di paragraf ketiga juga budaya tidak enakan. Peristiwa yang terjadi berarti budaya tidak enakan berdampak pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di sini kata kuncinya di sini ini diterapkan pada waktu, tempat, batasan yang salah, maka budaya ini akan merugikan diri sendiri. Berarti ini tuh di berbagai bidang, karena di waktu tertentu, tempat tertentu, tanpa batasan, berarti ini jawabannya A. Pakewo merupakan dasar dari budaya tidak enakan. Ini tidak membahas tentang pakewo, berarti ini jawaban salah. Pengaruh budaya tidak enakan terhadap keberadaan people pleaser ini tidak ada di sini pengaruh, berarti ini juga salah. Upaya menjaga harmoni sosial sebagai dampak budaya tidak enakan, jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Kita pahami apa yang dimau soal dulu. Keterkaitan budaya tidak enakan di masyarakat dengan kehidupan sehari-hari. Berarti mengkaitkan budaya tidak enakan yang ada di tag ini dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan nyata sehari-hari. Budaya tidak enakan perlu dihilangkan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman yang sudah sangat modern. Perlu dihilangkan karena itu sebuah budaya, untuk menghilangkannya itu sangat susah. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu tidak sesuai, berarti salah. Budaya tidak enakan tidak perlu dihilangkan karena merupakan bagian dari empati, tetapi perlu diimbangi oleh pemerolehan hak dan kewajiban setiap individu. Berarti harus tidak merugikan salah satunya. Berarti ini sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kita harus saling toleransi. Budaya tidak enakan hanya berdampak, ketika ada tulisan hanya berdampak pada mental masyarakat, berarti ini salah karena ada solusi lainnya, ada cara lainnya. Kalau ada kata hanya itu berarti bukan jawabannya. Budaya tidak enakan menghambat perkembangan peradaban, tidak menghambat, berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 17.
ke teks berikutnya, sign dibalik kebiasaan produktif di era digital. Jadi ini kita baca dulu apa yang dimaui oleh soal. Soalnya adalah pola pengembangan paragraf kedua. Jadi pola pengembangan paragraf kedua. Di sini ada paragraf deduktif, kemudian induktif, definisi, kemudian klasifikasi. Apa itu deduktif? Deduktif adalah pola pengembangan umum khusus. Jadi kalimat utamanya di depan diikuti kalimat penjelas, itu deduktif. Induktif itu apa? Berarti kalimat penjelasnya di depan diakhiri sebuah kesimpulan atau kalimat utamanya di belakang. Definisi itu apa? Definisi itu batasan pengertian atau penjelasan yang jelas dan tepat tentang makna suatu istilah. Biasanya definisi itu misalnya hujan adalah, itu berarti definisi. Kemudian klasifikasi, proses pengelompokan atau penggolongan sesuatu berdasarkan ciri, itu berarti klasifikasi, ada ciri, sifat, kriteria tertentu. Kita cek paragraf kedua. Paragraf kedua ini di sini. Salah satu konsep utama, jadi untuk cek dulu ini deduktif atau induktif ya. Kalau ngecek deduktif atau induktif, kita baca kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat kedua itu sambungan dari kalimat pertama atau penjelas dari kalimat pertama, berarti kalimat utamanya ada di depan. Salah satu konsep utama yang dikaji adalah neoplatistas, yaitu kemampuan otak untuk berubah dan menyesuaikan diri sepanjang hidup. Pada konsep tersebut, di sini ada kata tulisan pada konsep tersebut, konsep apa? Konsep neoplatistas ini. Berarti kalimat kedua sebagai kalimat penjelas. Berarti kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Berarti ini jawabannya adalah deduktif. Soal nomor 18, next. Kita pahami soalnya dulu. Komentar yang sesuai dengan isi teks. Di sini adalah komentar. Komentar itu berarti ada sesuatu kita disuruh mengomentari. Misalnya ketika pelajaran, guru menjelaskan, siswanya rame, kemudian ada yang lewat, komentarnya misalnya komentar positifnya, seharusnya ketika ada orang bicara kita harus menghargai. Itu salah satu komentar. Satu, kebiasaan produktif kita di era digital bisa dijelaskan secara sains melalui neuroscience dan psikologi kognitif. Di sini ada bisa dijelaskan di sini ini ya. Ini dijelaskan secara sains melalui ini dikaji adalah ini kemampuan otak itu. Kemudian di bawah juga ada, berarti jawaban ini adalah jawaban yang benar. Sains melalui neuroscience dan psikologi kognitif lebih menekankan konflik sosial di masyarakat akibat penggunaan media sosial. Di sini tidak membahas tentang menekankan konflik, tapi lebih ke konsep utama yang dikaji neo ini adalah kemampuan otak untuk merubah menyesuaikan diri sepanjang hidup, bukan konfliknya. Berarti jawaban ini salah. 3. Bahasa yang digunakan bersifat baku dan informatif, betul ya, serta sesuai dengan topik ilmiah populer tentang produktivitas dan fungsi otak. Berarti ini betul. Pembahasan dalam teks berfokus pada kisah pengalaman pribadi penulis. Karena itu berdasarkan sains, itu berarti berdasarkan data, berarti pengalaman pribadi, jawaban salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Soal nomor 19. Masih sama teksnya. Alasan kesesuaian judul dan isi pada teks tersebut. Nah, itu teksnya itu kan berdasarkan sains, berdasarkan data. Berarti di sini tanpa melihat teks, jawaban yang ini tanpa penjelasan ilmiah berarti salah. Karena teks ini adalah teks ilmiah berdasarkan data, berarti tanpa penjelasan ilmiah membuat jawaban itu salah. Kemudian pendapat pengarang, berisi pendapat pengarang, padahal itu kan teks ilmiah. Jadi secara ilmiah bukan pendapat pengarang.
Berarti kita sudah mendapatkan dua jawaban yang salah. Berarti tinggal B dan C yang harus. Oh, ini isi teks berupa opini subjektif. Padahal itu adalah berbasis sains. Berarti tanpa melihat teks jawabannya adalah ini. Pembahasan mengkaitkan kebiasaan produktif di era digital dijelaskan secara sains ada dalam judul. Ini judulnya adalah sains di balik kebiasaan produktif di era digital. Ini memakai teknik tadi neuroscience dan neuroplastitas. Berarti ada di teks. Soal nomor 20. Penggunaan istilah pada teks tersebut tidak sesuai. Berarti penggunaan istilahnya salah. Kita cek dulu konteks. Konteks. Ya, ini. Di era digital manusia hidup dalam arus informasi yang sangat cepat, notifikasi media sosial, pesan instan, dan berbagai kontak daring. Kontak itu latar belakang situasi atau keadaan yang menyertai suatu peristiwa, pernyataan, atau teks sehingga maknanya dapat dipahami dengan tepat. Itu padahal kontak daring, itu berarti ini salah. Harusnya di sini bukan kontak, tapi konten. Di sini konten. Berarti ini salah ya. Kemudian aktivitas ini terbukti dapat meningkatkan daya ingat kompensasi. Ini kompensasi itu kan bukan tidak masuk sini. Kompensasi itu kan penggantian atau imbalan yang diberikan sebagai balas jasa. Tidak ada hubungannya dengan sains ini. Berarti itu salah. Berarti bukan kompensasi. Tapi yang benar adalah aktivitas ini terbukti dapat meningkatkan daya ingat kompensasi. Jadi kompensasi ini harusnya kompetisi. Gitu ya. Berarti jawabannya sains ini benar, berarti konteks ini tidak sesuai. Kemudian sains sesuai. Kemudian kompensasi jadi kompetisi tidak sesuai. Soal berikutnya, soal nomor 21. Teks ulasan. Kita pahami dulu. Kesimpulan ulasan tersebut yang tepat. Jadi yang dimau adalah kesimpulan. Teks ulasan itu menilai sebuah karya sastra. Di sini menilai film. Jadi kalau menilai itu adalah kelebihan dan kekurangannya. Di sini teksnya ini titik, kemudian di sini secara di bawah ini ada pesan moral yang menyentuh. Kemudian ini berarti ini kelebihan. Kemudian di sini layak ditonton. Kemudian hiburan yang lengkap untuk keluarga. Kemudian jawaban A itu film agak lain menyala pantiku sangat layak menjadi tontonan keluarga karena merupakan sequel yang naik kelas dan berhasil memadukan komedi horor yang matang dan minim pesan moral. Padahal di sini pesan moralnya menyentuh. Berarti minim di sini membuat jawaban A salah. Film agak lain menyala pantiku sangat layak menjadi tontonan keluarga karena merupakan sequel yang belum terlalu berhasil memadukan, padahal di situ tadi jelas-jelas sukses memadukan komedi misteri. Berarti salah juga. Film agak lain menyala pantiku kurang layak menjadi tontonan, kurang layak ditonton, padahal tadi jelas di sini sangat layak ditonton. Ini ya anak-anakku. Nih. Yang layak ditonton, berarti bukan jawabannya. Berarti jawabannya adalah D. Film agak lain menyala pantiku sangat layak menjadi tontonan keluarga karena merupakan sequel yang naik kelas dan berhasil memadukan komedi misteri yang matang dan syarat pesan moral meskipun penyelesaian plotnya terburu-buru, ada kelebihan dan kekurangan teks. Soal berikutnya nomor 22. Alasan ketidaktepatan penggunaan konjungsi bercetak tebal. Ini jika itu memang menunjuk syarat. Jadi arti di sini tidak ada hubungannya dengan jawaban benar salah. Jika itu memang menunjuk syarat, kemudian namun demikian itu menunjukkan pertentangan,
Namun demikian, tetapi meskipun walaupun karena itu menunjukkan akibat, kemudian sehingga itu menunjukkan sebab, untuk itu menunjukkan tujuan. Kita cek satu-satu. Jika dibandingkan dengan film sebelumnya, itu berarti sesuai ya. Jika itu menunjuk syarat. Dibandingkan berarti betul. Kemudian namun demikian, naik kelas dengan narasi yang lebih kompleks dan pesan moral yang lebih dalam. Namun demikian masih ada kritik, berarti mempertentangkannya karena di sini naik kelas, kemudian di sini ada kekurangannya, ada kritik. Berarti mempertentangkan, berarti betul. Semua dikemas secara halus melalui karakter dan cerita karena memberikan kedalaman, bukan sekedar hiburan. Sehingga, bukan karena ya. Sehingga. Jadi ketika karakternya halus, dikemas secara halus, sehingga itu berarti akibatnya memberikan, bukan penyebab. Berarti jawabannya adalah yang salah itu ini, harusnya sehingga, bukan karena. Soal nomor 23. Berdasarkan teks ulasan tersebut, fakta. Kita ke kata fakta dulu. Fakta itu berarti ada buktinya, tidak bisa dibantah, itu adalah fakta. Tanpa melihat teks, kita lihat dulu di sini. Film agak lain, Menyala Pantiku, mendapat respon yang lebih baik. Yang lebih baik. Menurut saya tidak baik. Bisa dibantah, berarti di sini opini. Kuartet utama film agak lain, Menyala Pantiku, adalah tokoh Bene, Boris, Jegel, Oki. Di sini ada Bene, kemudian Boris, Jegel, Oki. Di sini ada, di sini empat nih ya. Bene, kemudian ini ada. Berarti itu fakta di dalam teks. Kemudian berikutnya, meskipun komedi agak lain, Menyala Pantiku lebih jinak. Menurut saya tidak jinak. Berarti kata jinak itu bisa dibantah. Ketika bisa dibantah itu berarti opini. Paling cerdas, menurut saya tidak cerdas. Masa seperti itu cerdas, berarti bisa dibantah. Lebih baik tadi juga bisa dibantah. Berarti di sini opini, di sini fakta. Soal nomor 24. Berdasarkan teks tersebut, pendapat yang tepat adalah film ini bergeser dari horor misteri menjadi horor komedi. Di sini kebalik, karena di sini adalah horor komedi menjadi horor misteri. Ya. Kebalik ya, berarti jawaban A salah. B. Sequel ini berhasil membawa Vanessa agak lain naik kelas dengan narasi yang lebih kompleks dan pesan yang lebih dalam. Pesan yang lebih dalam tadi ada di bawah. Ini tadi nih pesan ini. Di sini tadi ada ya, pesan yang lebih dalam. Di sini tadi ada ya, di atas tadi. Di sini ada pesan yang lebih dalam. Berarti ini jawabannya. Pesan moral dikemas secara halus melalui karakter dan cerita sehingga memberikan kedalaman, bukan sekedar hiburan. Betul, ini juga bukan sekedar hiburan, ini ada di sini juga di bawah-bawah tadi. Penonton memuji perpaduan komedi misteri ini serta isu sosial yang diangkat di film itu. Di sini tidak ada memuji, tapi lebih ada kritik, sedikit kritik. Berarti ini salah, berarti jawabannya 2 dan 3. Terima kasih. Ke soal nomor 25, bagan yang sesuai. Jadi kita baca dulu di sini. Teksnya adalah dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja di era digital. Di sini yang pertama itu media sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan remaja. Jadi media sosial itu tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan remaja. Kemudian kehadiran media sosial telah memberikan ruang bagi masyarakat khususnya kalangan remaja untuk mengekspresikan emosi. Kemudian menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan mental. Jadi walaupun tidak terpisahkan, ini menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan mental. Ini termasuk stres, kecemasan, depresi, gangguan tidur.
Kemudian yang ketiga, gangguan mental kerap terwujud dalam bentuk kesulitan menghadapi hubungan sosial. Jadi ketika bermasyarakat itu menjadi berkurang, apalagi dalam hal pertemanan. Bagan yang sesuai. Berarti di sini kita lihat pola jawabannya. Jawabannya adalah media sosial, kemudian media sosial, media sosial, media sosial. Berarti untuk judul itu sama semua anak-anakku. Berarti kita ceknya adalah di bagian kedua. Bagian kedua itu jawaban A tidak terpisahkan dalam kehidupan remaja. Jenis-jenis media sosial. Di sini tadi tidak terpisahkan. Berarti jawaban A itu bisa betul. Jawaban B karena ini jenis-jenis salah. Kemudian jawaban C betul sama tadi jenis-jenis salah. Berarti sampai sini paragraf kedua itu jawabannya antara A dan C. Kemudian ini yang ketiga kita lihat kedua menimbulkan konsekuensi serius terhadap kesehatan mental. Konsekuensi intensitas tinggi penggunanya. Di sini ada ya, intensitas tinggi penggunanya. Intensitas tinggi penggunanya ada di sini. Kemudian di jawaban C itu menimbulkan gangguan mental. Di sini ini lebih ke intensitas tinggi menimbulkan gangguan mental. Gangguan mentalnya ada di sini. Berarti jawabannya adalah A. Intensitas tinggi penggunanya baru menimbulkan gangguan mental. Berarti jawabannya adalah A. Next ke soal berikutnya. Karena tadi tidak ada ya cara mengatasi dampaknya. Yang ketiga. Nomor 26. Masih sama paragrafnya. Pertanyaan adalah ringkasan. Kata kuncinya adalah ringkasan anak-anakku. Jadi yang ditanyakan adalah ringkasan paragraf pertama dan kedua. Jadi kalau ada dua paragraf berarti ringkasannya itu kalimat utamanya paragraf pertama dan kedua. Atau gagasan utama ide pokok di paragraf pertama dan kedua. Di sini kita lihat dulu. Ini di kalimat terakhir ini tidak ada kesimpulan. Berarti kalimat utamanya maksudnya kesimpulan di sini ada misalnya oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu. Perkembangan media sosial ini ada di kalimat pertama. Berarti kalimat utamanya ada di sini, anak-anakku. Kemudian paragraf kedua, faktor-faktor yang memicu kondisi tersebut. Kondisi tersebut itu apa? Kondisi intensitas ini. Berarti ada di kalimat pertama lagi. Oke, berarti ringkasannya itu gabungan kalimat pertama dan kalimat pertama atau kalimat utamanya ini. Untuk mencarinya kita hapus dulu ini ya supaya mudah. Kita hapus ini paragraf pertama dan kedua. Jadi untuk mencari ringkasan itu sebenarnya mudah sekali anak-anakku. Jadi tinggal kalian cek ini dua ini sama dua ini. Dua belakang itu berarti harus ada di kalimat kedua, paragraf kedua. Dua terdepan itu harus ada di ide pokok paragraf pertama. Kita cek kesehatan mental remaja. Adakah di sini tulisan mental remaja? Ada. Terus tingginya intensitas penggunaan media sosial. Tidak ada tulisan tingginya intensitas di sini. Berarti ini salah. Gitu. Kehadiran media sosial. Di sini adakah tulisan kehadiran media sosial? Tidak ada tulisan kehadiran media sosial di kalimat pertama, paragraf pertama. Jadi mudahnya gitu, anak-anakku. Jadi ini, yang depan ini harus ada di sini. Kemudian yang bawah ini, belakang ini harus ada di sini. Nah, karena ini tidak ada di kalimat pertama, paragraf pertama, berarti salah. Media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan. Ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Nih, ada di sini kan. Jadi mudah sekali untuk mencari ringkasan. Ada di sini. Kemudian yang kedua, secara virtual. Tidak ada tulisan secara virtual di sini. Berarti salah. Media sosial telah menjadi bagian tidak terpisahkan. Ada tadi di atas. Kemudian nih, kesehatan mental ada di sini, kesehatan mental. Berarti jawabannya D.
Batut. Next, ke soal berikutnya. Soal nomor 27, setelah membaca teks tersebut, Ardi, Fani, dan Sari memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan media sosial. Pendapat siapakah yang tepat untuk menggambarkan hal positif yang mungkin dilakukan? Berarti di sini kata kuncinya adalah hal positif. Kita baca dulu. Dengan media sosial, kita bisa meningkatkan kreativitas dan berani menyampaikan pendapat. Ini berarti hal positif. Berarti ini si Ardi menyampaikan hal positif. Kalau saya sih jadi berpikir orang menggunakan media sosial takut bahayanya. Di sini berarti media sosial itu ke hal yang negatif di sini. Saya lebih melihat media sosial sebagai sarana untuk kepraktisan berkomunikasi. Ini hal positif. Berarti yang menyampaikan positif adalah Ardi dan Sari. Kita cek jawabannya. Fani karena mengkhawatirkan, ini berarti tidak sesuai. Sari karena media sosial dapat memudahkan komunikasi, berarti sesuai. Ardi karena memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kemampuan diri, berarti sesuai. Jawabannya seperti itu anak-anakku. Lanjut di soal nomor 28. Kita pahami dulu maksud dari soalnya ini. Sudah ada jawabannya, nggak masalah ya. Manakah pernyataan berikut yang merupakan ide pokok paragraf kedua? Berarti kita cek paragraf kedua ini. 1, 2. Paragraf kedua di sini. Nah, di sini jadi untuk menentukan ide pokok itu kata kuncinya adalah kalimat pertama dan kedua. Kalau kalimat kedua itu sambungan dari kalimat pertama, berarti ide pokoknya atau kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Kita cek kalimat kedua. Faktor-faktor yang memicu kondisi tersebut. Faktor yang memicu kondisi tersebut, kondisi apa? Ini yang kesehatan remaja. Berarti kalimat kedua ini sebagai penjelas kalimat pertama. Berarti ide pokoknya ada di kalimat pertama. Apalagi di kalimat terakhir di sini tidak ada kesimpulan. Berarti ini untuk ide pokoknya. Berarti kalimat ini harus ada di jawaban. Jadi mudahnya seperti itu anak-anakku untuk mencari ide pokok. Kita kopikan di sini ya, biar enak. Nah, faktor pemicu tingginya media sosial. Di sini faktor yang memicu tingginya media sosial. Tidak ada faktor yang memicu, berarti salah. Konsekuensi tingginya penggunaan media sosial. Di sini adakah konsekuensi? Ada konsekuensi. Tingginya penggunaan media sosial ada di sini, berarti di sini betul. Hal yang terkait penggunaan media sosial. Di sini tidak ada hal yang terkait, berarti sini. Berarti jawabannya salah, benar, salah. Ke soal berikutnya. Soal nomor 29, kita ke teks sastra. Di sini puisi. Judulnya Januari, Lentera di antara Reruntuhan Asa. Sebelum kita baca puisinya, kita lihat dulu apa yang dimau soal nomor 29. Suasana yang tergambar. Di sini kita baca dulu kata kuncinya adalah suasana yang tergambar pada bait pertama puisi. Jadi suasana yang tergambar di bait pertama. Kita cek bait pertama, suasananya apa anak-anakku. Ingin kuyakinkan pada Januari yang baru datang, lembar-lembar halaman yang dibawanya bukan hujan jelmaan air mata yang pernah meresap habis cerita di tangga kelam. Lembaran-lembaran padang yang kita lewati adalah hamparan saja savana menghijau dan juga barisan bunga matahari. Januari izinkan kaki ini melangkah menderap mengikuti anak-anak berdendang lagu lawas Laskar Pelangi. Di sini berarti jawabannya suasana yang tergambar adalah semangat. Semangat ya, karena ketika kita nyanyi itu berarti kita bersemangat. Kalau gamang jelas nggak ada, tegang nggak ada, cemas tidak ada. Soal nomor 30, kita cek soal nomor 30 itu yang dimau soal itu adalah larik bermajas hiperbola. Jadi kata kuncinya adalah hiperbola. Nah, kita cek dulu di jawaban, mana yang hiperbola.
Hiperbola adalah melebih-lebihkan, berarti sesuatu yang tidak mungkin melebih-lebihkan, enaknya seperti itu ya. Lembaran-lembaran padang yang kita lewati adalah hamparan savana menghijau dan juga barisan bunga matahari. Tidak ada yang aneh di situ. Sungguh cerita di jalan-jalan yang dilewati di punggung 2025 adalah cerita tanpa tangis yang memekak sampai langit. Masa tangisnya memekak sampai langit? Berarti keras sekali, berarti melebih-lebihkan, berarti ini hiperbola. Sepotong hujan yang menjelma maut sebelum punggung Desember hilang ditelan tangis. Masa sepotong hujan hilang ditelan tangis. Ini juga melebih-lebihkan, berarti ini hiperbola. Di antara reruntuhan asa, kau sisakan lentera kecil yang tetap menyala remang tapi cukup jadi panduan. Berarti jawabannya 2 dan 3 karena itu melebih-lebihkannya di situ. Kemudian soal nomor 31 masih majas. Makna kias dari lari di antara reruntuhan asa kau sisakan lentera kecil yang tetap menyala remang tapi cukup jadi panduan untuk bergandeng tangan. Kita maknai dulu. Di balik reruntuhan asa, berarti di sini kehilangan semangat asa, itu kan kehilangan harapan. Jadi ketika kehilangan harapan, itu ada lentera kecil. Berarti ketika kehilangan harapan, lentera itu kan cahaya. Jadi ada penyemangat kecil, tetap menyala. Tapi walaupun kecil itu cukup untuk menjadi panduan tetap bergandeng tangan. Jadi intinya ketika kita kehilangan harapan, itu ada semangat kecil. Di tengah keputusasaan, berarti reruntuhan asa bisa. Masih ada sedikit harapan kecil, tetapi tetap bisa dijadikan alasan untuk saling menguatkan. Saling menguatkan itu bergandengan tangan. Berarti paling tepat adalah jawaban A. Tapi kita lihat dulu jawaban B. Di tengah bencana, jelas enggak. Karena reruntuhan asa itu berarti keputusasaan atau kehilangan harapan. Di tengah keputusasaan bisa terkena orang-orang memberikan nasihat, lentera itu bukan nasihat. Nasihat bisa, tapi di sini salahnya di sini. Tidak sesuai dengan teks. Di tengah bencana yang melanda, masyarakat bersama-sama menggalang dana. Ini asa, runtuhan asa itu berarti keputusasaan tidak ada di sini. Berarti jawabannya adalah A. Soal nomor 32. Pesan yang terdapat pada puisi tersebut. Di sini kan tadi izinkan kaki melangkah, berarti di sini ada sedikit semangat ya tadi di atas. Kemudian sungguh cerita jalan-jalan dilewati punggung 25 ini. Kemudian di spa ataukah doa yang terpanjatkan, berarti kita di sini ada doa, ada semangat, ada doa. Kemudian ketika kita kehilangan semangat ada lentera kecil, ada penyemangatnya. Kata kuncinya di situ. Kemudian memakan empati. Di sini tadi kita bergandengan tangan, berarti kita harus ajakan untuk memulai hidup baru dan meninggalkan kebiasaan buruk. Tidak ya, itu bukan kebiasaan buruk. Ajakan berhenti mengeluh saat terkena bencana dan bersemangat memulai kehidupan baru karena sudah mendapatkan bantuan dari masyarakat, ini yang salah. Ajakan untuk bangkit dari duka, memperbaiki empati dan bekerja sama membangun masa depan dengan bimbingan cahaya harapan dan doa tadi ada. Ajakan untuk selalu bersimpati tidak, karena di sini adalah objeknya. Berarti jawabannya adalah C. Soal nomor 33, kita ke teks cerpen. Setelah membaca cerita fantasi tersebut, Fikri berpendapat bahwa penokohan dan alur cerita menarik. Di sini yang diminta oleh soal adalah penokohan dan alur cerita yang menarik. Berarti kata kuncinya harus ada penokohan dan alur cerita. Kita cek. Penokohan Satria sangat positif karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang tulus melalui hobi uniknya. Cerita menampilkan tokoh protagonis dan antagonis yang sangat jelas sehingga pembaca mudah membedakan. Di sini kata kunci menarik. Di sini sebenarnya tidak usah membaca, itu ketemu di sini. Karena ada hobi uniknya, itu kan berarti menarik. Berarti ini jawabannya. Kemudian alur mengalir dengan rapi karena memiliki kejutan berupa gerbang dimensi yang dipicu oleh benda keramat.
menggunakan alur mundur dan struktur sangat padat, umum, jelas. Karena di situ tadi menarik, berarti kata kuncinya adalah ini, dipicu oleh gerbang fantasi. Kita cek di jawaban itu pasti ada. Kita cek ya. Nih. Mencekam, tiga dia Ake memacarkan biru, ketika ini masuk ke sana, di sini ada sebuah gerbang ya toh. Ini tadi jawaban yang alurnya. Berarti ini jawabannya adalah jelas 1 dan 3. Ke soal berikutnya nomor 34. Tentukan pernyataan benar atau salah berkaitan dari teks tersebut. Di sini adalah kata kuncinya kebiasaan. Kebiasaan adalah hal yang selalu dilakukan berulang-ulang. Kita cek ya. Ibadah pagi itu sholat, itu pasti kebiasaan. Menolong Garuda yang terluka, mengasah Ake. Kita cek saja. Di sini kita baca. Satria sudah terjaga seperti biasa setiap pagi. Itu berarti setiap hari kebiasaan. Kenapa? Dia melakukan ibadah pagi. Berarti di sini ibadah pagi adalah kebiasaan. Kemudian di sini ada yang Ake. Di teras rumahnya yang terletak di Gunung Merapi, suasana sangat hening dan mencekam udara. Tetapi Satria ada sesuatu yang tidak biasa. Yang tidak biasa berarti itu adalah sebenarnya kebiasaan. Tapi pada hari itu ada yang tidak biasa ketika dia menggosok Ake. Berarti menggosok Ake itu sebuah kebiasaan. Walaupun pada hari itu ada yang aneh ketika dia menggosok Ake. Berarti jawabannya adalah benar. Menolong Garuda yang terluka itu kan hanya 1 kali, bukan kebiasaan. Kemudian benar. Jawabannya seperti itu ya. Nomor 35. Kita cari apa yang dimau oleh soal. Berdasarkan teks fantasi tersebut, kalimat yang menunjukkan bukti latar waktu pagi. Jadi di sini kata kuncinya adalah latar waktu pagi dan tempat di rumah. Tanpa membaca teks harusnya ini bisa. Seperti biasa, setiap pagi berarti ini bisa menjadi jawaban latar waktu pagi. Setelah terjaga dari tidur dan melakukan ibadah di Serambi, ia mengasah batu akik pemberian kakeknya sambil menatap puncak Merapi. Di sini ada kata Serambi. Serambi itu berarti emperan, emperan itu berarti emperan rumah. Berarti ini bisa menjadi jawaban. Dengan rasa ingin tahu yang besar, Satria melangkah masuk. Di sana ia bertemu dengan seekor Garuda perak. Di sini tidak ada latar waktu atau tempat. Ia pun meniupkan nada-nada indah penuh ketulusan. Tidak ada. Kabut telah sirna berganti mentari pagi. Memang ada mentari pagi di sini. Tapi di sini tidak ada latar tempat. Berarti jawabannya tetap A. Mudah. Jadi untuk bukti latar waktu dan tempat sebenarnya tidak usah membaca teks, bisa dikerjakan. Soal nomor 36. Nilai moral. Nilai moral itu berarti nilai pendidikan. Seperti kasih sayang, kemudian membantu, itu nilai moral. Tadi dijelaskan ceritanya itu menggosok batu akik, kemudian bertemu Garuda, Garudanya itu terluka, kemudian ditolong, gitu toh. Bangun pagi kemudian melakukan aktivitas yang dapat mendatangkan rezeki yang berlimpah. Itu tidak ada di situ ya. Mengasah benda tidak, menolong makhluk yang menderita. Di sini bisa. Tapi di sini akan mendatangkan malapetaka untuk diri dan keluarga, itu yang buat jawaban ini salah. Menolongnya ini betul, tapi belakangnya salah. Menolong sesama dengan ketulusan tanpa mengharap imbalan dapat menghadirkan kekuatan. Berarti bisa. Berarti jawabannya adalah D. Next. 37. Kerangka cerita sesuai teks tersebut. Ya, kita baca dulu ini ceritanya tentang apa. Adelia menggenggam peta lusuh, jadi sudah dibaca ya. Tadi ini Adelia itu menemukan peta, kemudian mengajak teman-temannya, Rauf dan teman-temannya untuk mencari harta karun. Tapi sampai di tengah-tengah mereka ragu. Aku bilang dari awal kita tidak seharusnya mengambil jalur ini gitu. Terus kalau bukan karena peta yang kamu temukan, kita tidak akan tersesat sejauh ini gitu. Kemudian ketegangan semakin terasa di sini. Si Rao bersikeras
menyeberang jembatan demi melanjutkan petualangan menuju yang penuh harta karun. Kemudian Rauf hampir jatuh, kemudian ditolong sama mereka bertiga. Akhirnya Rauf berhasil selamatkan setelah merenung beberapa saat keselamatan mereka yang dipentingkan. Itu ceritanya kan seperti itu. Berarti kita cek jawaban A. 4 sahabat berpetualangan di padang savana. Salah karena di situ tadi adalah hutan, berarti di sini sudah salah. 4 sahabat bertualang di hutan, betul. Perbedaan pendapat tentang jalur perjalanan, betul ya tadi perbedaan pendapat. Perdebatan saat menghadapi arah menuju harta karun. Arah atau jembatan tadi. Berarti ini kelihatannya salah ini. Tapi kita cek yang lainnya dulu. 4 sahabat bertualang di hutan, perbedaan pendapat tentang jalur perjalanan. Perdebatan saat menghadapi jembatan rapuh. Rauf hampir jatuh ke jurang. Mereka bekerja sama menolong Rauf, tapi tidak ada menguatkannya. 4 sahabat bertualang di hutan, perbedaan pendapat tentang jalur perjalanan. Harta karun, Rauf hampir jatuh jurang, mereka bekerja sama menolong Rauf. Di sini tidak ada unsur ini, berarti bekerja sama dan kembali menguatkan persahabatan. Jadi jawabannya B. Jawabannya B ya, anak-anakku, karena di sini ada akhir cerita, lainnya tidak ada. Soal nomor 38. Relevansi peristiwa dalam teks tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Berarti yang ada di teks itu disesuaikan dengan keadaan sebenarnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau film Superman, itu Superman bisa terbang, itu tidak bisa direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ketika Superman jatuh cinta dengan Lois Lane, itu bisa direlevansikan di kehidupan sehari-hari, bahwa orang itu bisa jatuh cinta terhadap lawan jenisnya. Perbedaan pendapat dalam cerita relevan dalam kehidupan sehari-hari karena konflik sering muncul dalam kerja kelompok dan perlu diselesaikan melalui kerjasama. Itu bisa di situ tadi, ketika salah satu mau masuk jurang kemudian ditolong bersama-sama bisa. Cerita tersebut sesuai dengan kehidupan sehari-hari karena manusia dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Ini yang membuat jawaban salah. Mencerminkan kehidupan sehari-hari karena semua masalah dapat diselesaikan tanpa komunikasi. Itu membuat jawaban salah karena tanpa komunikasi. Karena setiap orang pasti pernah menjelajah hutan dan menyeberang jembatan rapuh. Tidak semua. Bapak juga belum pernah. Jadi jawabannya A. Naik ke soal nomor 39. Masih tadi cerita. Peristiwa lanjutan yang sesuai. Kalau peristiwa lanjutan, ini kan kata kuncinya ini. Akhirnya Rauf berhasil diselamatkan dan setelah merenung, keselamatan mereka yang paling dipentingkan. Kata kuncinya adalah keselamatan mereka paling dipentingkan. Kelanjutan ceritanya, setelah berhasil menyelamatkan Rauf, mereka memutuskan beristirahat sejenak untuk menenangkan diri, lalu bersama-sama mencari jalur aman agar keluar dari hutan tanpa kembali bertengkar. Karena di sini itu mementingkan keselamatan, otomatis mereka tidak melanjutkan perjalanan mencari harta karun. Berarti ini jawaban betul. Setelah berhasil menyelamatkan Rauf, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke air terjun rahasia. Karena ini meskipun harus mempertaruhkan nyawa, ini berarti tidak sesuai dengan kata kunci ini. Rauf berhasil diselamatkan, kemudian memutuskan tidak melanjutkan perjalanan, mencari harta karun, dan menyadari bahwa kerjasama lebih penting daripada mempertahankan ego masing-masing. Ini berarti kembali ke rumah, betul. Rauf berhasil diselamatkan, kemudian mereka memutuskan melanjutkan perjalanan ke harta karun, walaupun mereka harus mempertaruhkan nyawa. Ini yang membuat jawaban salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Soal terakhir, soal nomor 40. Di sini kata kuncinya, konflik pada cerita tersebut disebabkan. Jadi konflik itu ada penyebab konflik, dan akibat. Jadi untuk mencari penyebab, cari dulu masalahnya. Ada masalah apa di teks tersebut? Itulah konfliknya. Ketika kita sudah menemukan masalah, nanti ketemu. Misalnya Bapak masuk kelas, Bapak mengajar, siswanya rame, Bapak marah, Bapak keluar kelas. Di situ ada masalah apa? Oh, masalahnya Bapak marah. Kenapa marah? Siswanya rame. Oh, berarti marah itu konflik, siswanya rame penyebab. Kemudian Bapak keluar kelas, itu berarti akibat konflik. Akibat konflik biasanya ada di akhir.
Nah, kita cari dulu konfliknya tadi apa? Konfliknya tadi perdebatan di ini perdebatan dalam menentukan jalan. Jadi di situ ada perdebatan tersesat. Terus perdebatannya itu kenapa bisa ada perdebatan? Adelia, Louis Rauf saling menyalahkan mengenai jalur perjalanan diambil. Ini berarti ini konflik. Nah, penyebab dari konflik ini apa? Penyebab dari mereka saling menyalahkan. Empat sahabat menggunakan peta temuan menuju air terjun rahasia. Persahabatan mereka retak karena situasi menegangkan di hutan. Ini bisa akibat konflik, walaupun tidak ada di situ tadi. Louis hampir terjatuh di jurang akibat kayuran rapuh. Berarti penyebabnya itu karena mereka menemukan peta. Kemudian mereka mencari harta karun lewat peta itu. Kalau tidak menemukan peta, tidak ada perdebatan ini. Berarti jawabannya B. Terima kasih anak-anakku, silahkan belajar dengan giat. Semoga kalian mendapatkan nilai terbaik di TKA dan sekolah pilihan pertama. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.